Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini dapat dilancarkan dan juga ilmu yang akan Ibu berikan nantinya itu dapat bermanfaat buat kalian semua. Ibu akan meminta tolong kepada ketua kelas Amara Solihah untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk Amara Solihah dipersilahkan. Baik, Ibu. Sebelumnya, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai presensi pada hari ini, anak-anak dipersiapkan dulu nih modul ajarnya seperti alat tulis, modul di meja kalian masing-masing ya, dan juga boleh dicek kanan kiri meja kalian apakah terdapat sampah. Jika terdapat sampah, boleh dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Ibu akan beri waktu dalam waktu 1 menit untuk kalian membuang sampah tersebut ke tempatnya. Mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti Ibu. Baik, apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu cek absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah ya jika kalian masuk semua. Baik anak-anak, ada yang ingat tidak sih minggu lalu Ibu mau menjelaskan materi tentang apa ya? Saya, Ibu, Boleh Nita, dipersilakan. tentang perdagangan internasional, Bu. Tepat sekali Nita, bahwa minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang perdagangan internasional seperti pengertian perdagangan internasional, bentuk-bentuk perdagangan internasional, dan ada yang masih ingat tidak sih pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri? Saya Bu, masih ingat. Baik Leni, silakan. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa, Bu. Betul sekali Leni, bahwa perdagangan internasional itu merupakan pertukaran barang, jasa, modal, sumber daya lainnya yang melintasi batas antar negara, yang dimana ini adalah suatu fondasi dari ekonomi global yang saling terhubung, di mana negara itu saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi aktivitas ini tuh bukan hanya tentang membeli dan menjual produk saja, tetapi juga tentang transfer teknologi, pengetahuan, budaya yang memperkaya masyarakat di seluruh dunia. Contohnya kayak apa ya? Contohnya itu seperti Indonesia mengekspor kopi ke Jepang, Indonesia mengimpor tepung gandum dari Australia. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari negara-negaranya tersebut. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian semua sudah memahami fondasi awal mengenai perdagangan internasional. Hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional itu lebih mendalam lagi. Yang dimana tujuan pembelajaran yang kalian capai itu adalah yang pertama, mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan dampak perdagangan internasional itu bagi Indonesia. Baik, sebelum Ibu menjelaskan atau menyampaikan materi yang lebih mendalam, Ibu akan ajak kalian ice breaking terlebih dahulu, supaya suasana pembelajaran kita ini jadi lebih seru. Nah, nama ice breaking-nya itu benar atau salah. Jadi nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, lalu kalian akan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan emot love atau tanda jempol ke bawah. Jadi kalau misalkan Ibu menanyakan pertanyaan
dan jawabannya itu benar, kalian akan menjawab dengan emot love. Tetapi kalau misalkan Ibu mengajukan pertanyaan tapi jawabannya salah, kalian akan menjawabnya dengan emoji jempol kebalik. Mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Baik, pertanyaan pertama nih. Apakah Indonesia itu mengekspor kopi ke berbagai negara? Berikan emojinya. Betul sekali bahwa Indonesia itu mengekspor kopi dan juga ke berbagai negara. Pertanyaan kedua nih, kalau Ibu membeli mie instan di warung sebelah rumah, apakah Ibu sudah melakukan kegiatan impor? Berikan emojinya. Betul sekali. Nah, pertanyaan ketiga, apakah Indonesia mengimpor udara dari negara lain? Jawabannya betul atau salah? Baik. Berarti kalian udah fokus nih ya apa yang sudah Ibu berikan pertanyaannya. Walaupun ada yang lucu-lucu dalam permainan ice breaking ini, kita jadi tahu nih bahwa perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang jasa antar negara, bukan antar planet atau apalagi antar warung ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang perdagangan internasional. Boleh ditampilkan videonya? Maksudnya aku jadi ininya. Sepertinya suaranya tidak terdengar ya, Bu. Di saya terdengar kok. Di saya terdengar juga. Oke, baik. Karena kalian sudah menonton video pembelajaran tersebut, Ibu mau nanya kepada anak-anak, bagaimana menurut kalian nih si video bisa menjawab? Saya Ibu. Saya, Bu. Ada yang lain soal marah nih? Ada lain soal marah nih, kira-kira seperti ada. Boleh untuk menjawab pertanyaan Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Ibu. Mohon maaf, Ibu, siapa? Oke, izin menjawab ya, Ibu. Negara saling menjual barang, Bu. Nah, betul, tepat sekali. Aku boleh dimatikan dulu. Baik. Itu jawabannya adalah betul ya. Jadi negara dalam video pembelajaran saling menjual barang. Nah, kira-kira menurut kalian nih, mengapa sih negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Silakan Amara. Karena sumber daya setiap negara itu berbeda-beda, Bu. Tepat sekali Amara. Benar ya. Sumber daya setiap itu berarti kondisi tiap negara juga berbeda-beda, seperti kondisi alam, sumber daya, kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak ada satu negara pun yang mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang dipakainya. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah keterbatasan sumber daya alam. Ada negara yang memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara yang melimpah. Lahan
yang subur. Sebaliknya, ada negara yang mampu menghasilkan banyak hasil pertanian, tetapi kekurangan sumber dayanya itu tambang. Akibatnya negara harus membeli atau mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Jadi itu ya kenapa suatu negara itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Lalu menurut kalian apa sih manfaat dari perdagangan internasional bagi Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Agar bisa menambah devisa negara, Bu. Betul sekali ya Mara. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin Ibu akan menunjuk satu orang. Saya, Nita. Ibu. Boleh Nita, silakan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bu. Memperluas jangkauan pasar. Betul sekali Nita jawabannya. Betul ya anak-anak bahwa manfaat dari perdagangan internasional sendiri itu seperti salah satunya meningkatkan devisa negara, yaitu pemasukan berupa mata uang asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, di mana devisa ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan negara. Selain itu, perdagangan internasional juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika produk Indonesia banyak diminati di luar negeri, perusahaan itu akan meningkatkan produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga pendapatan masyarakat pun ikut meningkat. Nah, tadi juga Nita sudah menyebutkan manfaat lainnya itu adalah memperluas jangkauan pasar, yang dimana produk dalam negeri itu kan tidak hanya dijual di Indonesia, tetapi juga dapat dipasarkan ke berbagai negara, sehingga peluang memperoleh keuntungan itu menjadi lebih besar. Perdagangan internasional juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, seperti gandum dan beberapa jenis teknologi lainnya. Di samping itu, perdagangan internasional mendorong peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar dunia. Nah, karena kalian sudah memahami betul tentang materi ini, maka hari ini Ibu akan memberikan tugas berupa diskusi kelompok, di mana nanti Ibu akan membuat 4 kelompok. Setiap kelompok akan mengidentifikasi faktor penyebab perdagangan internasional, contoh ekspor dan impor, manfaat perdagangan internasional, serta dampaknya bagi Indonesia. Nah, hasil diskusi tersebut itu akan dibuat dalam bentuk mind mapping. Jadi nanti perwakilan dari setiap masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu di depan di dalam Gmeet ini gitu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Baik, Ibu akan memberi waktu sekitar 30 menit. Apakah cukup untuk kalian membuat mind mapping tersebut? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, silakan untuk dikerjakan sekarang ya anak-anak, dipersilahkan. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Baik, untuk perwakilan satu kelompok untuk menjelaskan mind mapping yang sudah dibuat. Mungkin siapa yang mau perwakilan untuk menjelaskan mind mapping tersebut? Saya, Ibu. Baik, Nita, silakan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian tentang mind mapping tersebut. Baik, Ibu. Yang saya dari kelompok 1. Nah, yang pertama itu ada alasan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam antar negara. Kedua, ada perbedaan teknologi dan kemampuan produksi.
ketiga ada perbedaan kebutuhan barang dan jasa. Nah, untuk contoh yang kedua ada faktor yang mendorong ekspor dan impor, seperti perbedaan sumber daya alam atau SDA, kemajuan teknologi, perkembangan transportasi dan komunikasi. Yang ketiga ada contoh barang yang diperdagangkan, ekspor Indonesia ke negara lain, misalnya seperti kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, tekstil, dan ikan dan hasil laut yang lainnya. Sedangkan kalau untuk impor, Indonesia dari negara lain, seperti ada mesin dan peralatan, elektronik, kendaraan bermotor, gandum, kedelai, bahan kimia, dan obat-obatan. Yang keempat itu ada manfaat perdagangan antar negara, Bu. Seperti memenuhi kebutuhan barang dan jasa, menambah devisa negara, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelima, ada tantangan Nggak nyampe dong. yang muncul. Yang pertama itu ada persaingan dengan produk negara lain, fluktuasi nilai tukar mata uang, terus ada hambatan perdagangan seperti tarif, kota, dan biaya masuk. Yang terakhir ada dampak terhadap perekonomian Indonesia. Contohnya defisit yang positif itu ada devisa negara meningkat. Terus ada pertumbuhan ekonominya yang meningkat, industri dan sektor produksi yang kesempatan kerja yang bertambah. Sedangkan kalau untuk negatifnya itu ada persaingan ketat dengan produk impor, ketergantungan terhadap barang internasional. Seperti itu, Ibu. Baik, Nita dari kelompok 1 ya, betul? Betul, Ibu. Baik sekali penjelasan materi dari mind mapping ini. Berarti karena kalian sudah memahami betul nih materi tentang perdagangan internasional ini, kan maka Ibu akan karena sesi presentasi ini sudah selesai, nah Ibu sudah melihat pemahaman kalian tentang materi ini. Kalian tuh sangat baik dalam memahami materi ini. Gimana? Jadi sampai ini ada pertanyaan tidak anak-anak? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Boleh anak-anak silakan. Ibu, mengapa Indonesia masih mengimpor beras, padahal Indonesia kan dikenal dengan negara agraris? Baik sekali pertanyaannya, Mara Salihah. Jadi, kenapa sih Indonesia itu masih mengimpor beras, padahal kan Indonesia dikenal dengan negara agraris. Di mana Indonesia memang dikenal sebagai negara agraris karena sebagai negara wilayahnya itu dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, termasuk menanam padi. Namun Indonesia sendiri itu masih masih mengimpor beras karena ada beberapa alasan. Pertama, karena jumlah produksi beras di dalam negeri itu terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya. Hal ini bisa terjadi karena jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar. Jadi, sehingga kebutuhan beras juga terus meningkat. Yang kedua, ada hasil panen padi tidak selalu stabil, yang dimana produksi menurun akibat cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serangan hama, ataupun gagal panen. Jadi jika produksi itu menurun, persediaan beras kan juga jadi menurun ya di dalam negeri. Jadi itu merupakan salah satu keterbatasan dalam mengimpor beras tersebut. Yang ketiga itu ada pemerintah perlu menjaga ketersediaan stok beras dan kestabilan harga di pasaran.
yang dimana jika stok berasnya itu sedikit, harga beras itu menjadi naik dan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor untuk menambah persediaan sehingga harga itu tetap stabil. Jadi impor beras itu bukan berarti Indonesia tidak mampu menanam padi, tetapi dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga stok pangan nasional, dan juga menjaga agar harga beras tetap terjangkau. Begitu Amara Solihah. Baik Ibu, paham. Terima kasih Bu. Ya, jadi ya. Baik, karena sesi pembelajaran hari ini sudah pada titik akhir pertemuan, ada yang bisa menyimpulkan tidak nih materi hari ini? Saya Ibu. Boleh Nita, silakan. Belajar tentang ekonomi internasional, penyebab perdagangan internasional, manfaat, serta ekspor dan impor, Ibu. Betul sekali kesimpulannya Nita. Jadi hari ini kita telah mempelajari bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar satu negara dengan negara lainnya. Perdagangan internasional ini terjadi karena setiap negara memiliki perbedaan sumber daya alam, kemampuan produksi, teknologi, dan kebutuhan sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kita juga telah mengetahui nih bahwa perdagangan internasional itu memiliki dua kegiatan utama yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor sendiri yaitu membeli barang atau jasa dari luar negeri. Selain itu, perdagangan internasional sendiri memberikan banyak manfaat seperti menambah devisa negara yang sudah dijelaskan Nita Nartandila, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, oleh karena itu, perdagangan internasional itu memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Nah, untuk pertemuan berikutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari anak-anak tentang materi perdagangan internasional ini? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian untuk pertemuan selanjutnya itu pelajari materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Sebagai pengayaan juga, kalian diminta untuk mencari salah satu berita terbaru mengenai kegiatan ekspor dan impor di Indonesia dan buatkan ringkasannya. Nanti setelah kalian menyelesaikan tugas tersebut, kirim tugas tersebut via email Ibu atau bisa langsung chat ke nomor pribadi Ibu yang sudah Ibu berikan di pertemuan minggu lalu. Apakah kalian mengerti? Baik Ibu, mengerti. Baik Ibu, dimengerti. Baik Ibu. Baik, mungkin ya, terima kasih. Baik, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.